Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jagakarsa, Jakarta Selatan dan sekitarnya, maupun di luar negeri sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi, Bung Cepri, selaku pemandu pembawa acara radio RAS yang ada di channel saya, mengundang kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab Seputar Dunia Lain, edisi religi. Kembali kepada salah satu saudara Yanto yang ada di kota Bogor. Beliau minta dijelaskan dengan yang artinya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW berkata bahwasanya mereka yang membuat patung ini disiksa pada hari kiamat dan dikatakan padanya, hidupkan yang kamu buat ini. HRS Bukhari Fathul Bari ke-12 halaman 508 ya. Itu pertanyaan Anda ya. Terima kasih untuk saudara Yanto yang ada di kota Bogor telah bergabung bersama kami Radio RAS yang ada di channel Sadam. Saya akan menjelaskan di sini yang Anda tanyakan adalah mengenai patung ya. Ini sebetulnya masih riwayat lingkup 40 masalah agama. Saya sudah menayangkan dulu, yaitu yang berjudul, ini memang luas sekali ya, masih lingkup seni ya, seni dan kesenian. Dan Anda bertanya tentang masalah patung ya. Saya akan menjawab dengan hadis Bukhari ya, sesuai dengan pertanyaan Anda, bahwasanya anna Abdullah ibna umurana radhiyallahu anhuma akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal ladzina yasna'una hadhihi surah yu'adzabuna yaumal qiyamah yuqalu lahum ahyuma khalaqtum. Yang tadi saya sebutkan, yaitu artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW berkata bahwasanya mereka yang membuat patung ini disiksa pada hari kiamat dan dikatakan padanya, hidupkan yang kamu buat ini, yaitu HRS Bukhari Fathul Bari 12 halaman 508 ya. Saya akan melanjutkan kembali karena waktunya masih banyak. Dan yang ini kan urutan ketiga ya, yang Anda pertanyakan. Urutan keempat adalah tempat kitab hadis Bukhari tersebut, yaitu an Aisyah radhiyallahu anha hatta tastah annal nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakun ruku fi baitihi syai'an fihi tasalifu illa naqada. Dari dari Ummil Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anhu, beliau mengabarkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW membinasakan sekalian yang berupa salib yang ada di rumah beliau. HRS Bukhari Fathul Bari ke-12 halaman 508 ya. Jadi salib adalah benda yang disembah oleh kaum Nasrani karena Nabi Isa menurut paham mereka disalib di atas kayu silang atau salib. Maka sekalian benda yang berupa salib yang ada di rumah Nabi dihancurkan oleh beliau. Ini urutan yang kelima, jadinya tersebut dalam hadis Bukhari juga. Hadda sana Abu Jar'ata qala tahaltu ma'a Abi Hurairah marron bil Madinah fara'a fi a'laha musawwara yusawwaru faqala sami'atu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa man adlamu mimman dhahaba yahluku ka khalqi fal yahluku habbah wal yahluku darrah. Dari Abu Zar'ah
Beliau berkata, saya bersama Abu Hurairah masuk pada suatu rumah Madinah, maka beliau melihat pada bagian atas dari rumah itu gambaran hewan. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya dengar Rasulullah SAW berkata, Tuhan berkata bahwa tiada yang paling buruk dari orang yang sengaja membuat sebagai pembuatan Tuhan. Kalau hendak menggambar juga, maka hendaklah gambaran gandum. HRS Bukhari Fathul Bari 12 halaman 510 ya. Dalam penafsiran hadis ini Ibnu Battal berkata Abu Hurairah tidak menyukai gambar yang bertubuh atau yang tidak bertubuh. Maka karena itu beliau tidak suka kepada gambar yang dilukiskan di dinding Fathul Bari halaman 509. Saya akan menginjak ke 5 ya, tersebut dalam hadis Bukhari juga. Sampai atau Aisyah radhiyallahu anhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin faqad satartu bi kiramin li ala sahwati li fiha tamasilu falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatakahu wa qala asyaddun nasihata bayaumal qiyamah wa yaumal qiyamah alladzina yudha'una bihalq Allah qalat faja'alnahu wisadan aw wisadain. Dari Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, datang Rasulullah dari suatu perjalanan. Dalam hadis Baihaqi dijelaskan kembali dalam peperangan Tabuk, padahal saya menutupi serambi rumah saya dengan kain yang ada gambar patung. Maka setelah Nabi SAW melihatnya, beliau menurunkannya lalu berkata, manusia yang paling keras siksaannya ialah orang yang menyerupai perbuatan Tuhan. Siti Aisyah kemudian berkata bahwa kemudian kain pintu itu dijadikan satu atau dua bantal. HRS Bukhari Fathul Bari 12 halaman 510 ya. Jadi di sini banyak hadis-hadis yang disebutkan ya. Untuk saudara Yanto yang ada di Kota Bogor, nanti Anda bisa membaca kembali di yang masih lingkup dengan dunia seni, kesenian menurut pandangan Islam ya, yang masih di lingkup 40 masalah agama. Di situ lebih lengkap. Itu pertanyaan Anda memang tadi hanya cuma satu, saya menambahkan karena waktunya banyak. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat menambah wawasan buat kita semua, menambah ilmu juga. Baik untuk seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia maupun di luar negeri sana. Sebelumnya saya minta maaf, barangkali akhir-akhir ini saya masih sibuk banget, tapi saya tidak lepas akan terus berjuang walaupun hanya 2 hari sekali saya mengupload ya. Karena memang kesibukan yang tempo hari saya jelaskan bahwasanya banyak orang-orang yang butuh pertolongan, yang penyakit aneh, termasuk dunia pengusiran, katakanlah pemburu hantu seperti itu ya. Itu pun walaupun saya seorang kreator, tapi bukan berarti saya harus memanfaatkan hal itu lantas saya mengupload, bukan. Saya tidak sempat untuk mengambil gambarnya, tapi saya lebih prioritaskan mengobati orang-orang yang butuh pertolongan. Niat karena Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan segala hajat yang diinginkan oleh hamba-hambanya yang sedang sakit. Demikianlah untuk seluruh para pendengar, para penggemar yang aktif mengikuti kajian ini, baik termasuk saudara Yanto penanya. Mudah-mudahan hingga sampai saat ini tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya, yang punya hajat disegerakan Allah mengabulkannya dan diselamatkan dan dibahagiakan. Selalu mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala serta selamatkan dunia akhirat. Akhir kata, saya harus turun dari udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.